kedua, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dijanjikan berita kabar gembira masuk surga adalah al-abidun, orang yang ahli ibadah. Bagaimana ahli ibadah itu para jamaah Bapak Ibu? Ahli ibadah itu kalau menurut para ulama adalah orang yang betul-betul hidupnya selalu diliputi dengan ketakutan, kehinaan, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Itu orang yang ahli ibadah. Dia ahli sholat, ahli baca Quran, ahli puasa, ahli ngaji berilmu, ahli menuntut ilmu, ahli dia sedekah, dan masih banyak ahli-ahli apa yang dia miliki. Tapi semua yang dikerjakan itu dasarnya ikhlas, hanya mencari ridho Allah semata. Jadi para jamaah Bapak Ibu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayatnya yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Apa kata Allah? Tidaklah mereka diperintah beribadah kepada Allah kecuali ibadahnya harus murni. Apa murni? Bersih. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau masuk surga itu akan diterima oleh Allah masuk ke dalam surga kalau dia membawa hati yang bersih. Kenapa? Karena segala amalnya itu yang dilakukan di dunia itu bersih. Tidak ada sedikit pun noda yang melekat dalam hatinya, baik noda riya, pamer, sum'ah, agar dipuji, didengar, dilihat, nggih Pak Bu, agar dihormati. Itu enggak butuh. Orang yang ikhlas itu enggak butuh pujian, enggak butuh sanjungan, enggak butuh untuk dilem, digunggung, enggak butuh. Dihormati? No. Karena orang yang ikhlas, khalis, mukhlis adalah mereka yang hanya butuh pujian Allah. Pujian Allah. Tapi enggak mudah ya. Ini enggak mudah. Betul. Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya, Syekh, bagaimana supaya ikhlas kita ibadah kepada Allah? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Berat orang ibadah ikhlas itu berat. Syadid, berat. Untuk ikhlas itu berat. Kenapa? Karena dia harus terus memantau hatinya. Orang kalau mantau mobil rumahnya kan bisa Pak ya. Ada kamera CCTV ya. Pasti ketahuan insya Allah. Tapi kalau memantau hatinya ini kadang-kadang kecolongan. Berangkatnya ikhlas, pulangnya berubah. Banyak terjadi. Kenapa? Setan tidak akan pernah tidur sekejap pun sebelum manusia kita masuk dalam perangkap mereka. Makanya ayat ini penting sekali Bapak Ibu. Ikhlas ya. Ahli ibadah di dalam ayat 112 surat At-Taubah ini gak sekedar Masya Allah ibadahnya luar biasa, tapi gak ikhlas. Apa yang terjadi? Fahuwa finnar, masuk neraka. Ngeri Ustaz. Iya, nanti pada hari kiamat orang yang pertama kali masuk neraka adalah di antara 3 golongan adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, ahli ilmu, ahli baca Quran, ahli tahajud, pendakwah, orang yang punya ilmu seperti kita ini. Berat untuk ikhlas itu berat. Harus menata hati. Pernah ada seorang ulama besar itu ngaji, itu muridnya nggak banyak Pak, cuman hanya 5-7 orang. Kalau tidak salah Imam Auza'i
rahimahullah azza wa jalla. Ini muridnya enggak banyak, cuma 5-7, tapi berkualitas. Kenapa? Terus dididik masalah hati. Yang berat ini kalau muridnya banyak, jamaahnya banyak, ratusan bahkan ribuan, ingat, itu diberi oleh Allah kesempatan dia ketika seorang dai berdakwah di tengah masyarakat, semakin banyak pengikutnya, kaumnya, jamaahnya. Ingat, kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, hancur semuanya. Bukan hanya amalnya yang lenyap hancur, dia pun akan binasa nanti pada hari kiamat. Oke, kita buka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Rawahu Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghu wajha Allah azza wa jalla la yata'allamu illa li aradid dunya la yajid rihahal jannah." Orang yang dia belajar agama, mencari ilmu, ini contoh masalah ilmu ya, bukan nanti amal yang lain. Ini kita contoh aja, kita ngaji ya, kita ngaji. Orang belajar ngaji, mencari ilmu yang seharusnya tujuannya untuk mencari wajah Allah, ridha Allah, tapi tujuannya supaya nanti dia menjadi orang terkenal, orang yang dikatakan alim, orang yang dikatakan berilmu, pinter agama, tokoh agama, ustadz, kiai, ulama, habib lan saandanipun, nggak penting bagi Allah. Kok itu niatkan untuk mencari dunia, mencari jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, ketenaran, tidak akan pernah dia mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang saya kalau merenungi ayat ini kadang-kadang kok abot nggih dakwah nih. Karena Imam Ahmad noto ati niku sing angel. Kenapa? Ujian bagi para dai-dai yang di sana itu kalau jamaahnya sudah ratusan ribuan, berat Pak. Coba kalau sampai niatnya dia, saya pengen dakwah pasang tarif sekian, terus hancur sudah. Bener Pak? Nggih? Saya pengen dakwah kalau dijemput. Saya pengen dakwah kalau nanti nama saya ditulis Dr. MALC. Kalau nggak ada titelnya jangan. Atau haji lah minimal ya. Bagaimana Bapak Ibu? Notowati berat. Jadi orang ahli ibadah itu nggak mudah. Makanya definisi ibadah, ini terakhir ya, definisi ibadah sebagaimana para ulama menjelaskan. Saya kutip saja perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza di dalam kitab Majmu' Fatawa, seorang ulama besar hidup pada tahun 600-an Hijri. Beliau ahli Quran, ahli hadis, ahli akidah, ahli tauhid, ahli sejarah, semua bidang ilmu dia kuasai. Bapak Ibu bisa nanti buka di websitenya, di situ bagaimana biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa ulama hebat ini, Masya Allah. Dia mengatakan seperti ini, yang dimaksud ibadah di dalam ayat-ayat Allah yang jumlahnya ratusan ayat, itu maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali ad-dhaira al-batinah. Apa ibadah itu maksudnya? Segala apapun yang diucapkan, yang diperbuat oleh seseorang, yang dimana ucapan tadi atau perbuatan tadi dia mendatangkan cintanya Allah dan ridhonya Allah, baik itu secara dohir yang tampak maupun yang batin di dalam hatinya, itu namanya ibadah. Ingat Bapak Ibu nggih, ini pengertian ibadah. Artinya apa? Kalau di situ mendatangkan kecintaan dan ridhonya Allah. Kalau tidak dicintai dan diridhoi, bukan ibadah secara hakikatnya. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Masya Allah, ini bisa menambah ilmu kita Pak ya. Soalnya kita sambung
malam Senin yang akan datang. Berbagai dalil, ayat-ayat dan hadis akan disampaikan, dan kisah-kisah luar biasa ulama yang ahli ibadah insya Allah akan kita sampaikan agar menjadi ibroh pelajaran kita dan contoh kita agar kita betul-betul berusaha